Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7, Minggu 24 Oktober 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara. Untuk yang pertama, doakan pertumbuhan dan perkembangan gereja kita GBI Cemara 7 Cabang Bintaro dan Cabang Gendengan dalam iman dan jumlah jemaat. Yang kedua, doakan juga untuk anggota keluarga. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun pada minggu ini, pada tanggal 24 Oktober, Mbak Karisya Kayana Paramita. Kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Bagimu Pujian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Ya Tuhan, sungguh Engkaulah yang layak dipuji. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan memujikan nyanyian pujian nomor 164, Naungan Jiwaku. Kita akan memberikan persembahan, kita akan mengembalikan sebagian berkat yang telah kita terima. Saya mohon untuk Mbak Dea dan Mbak Karisa bisa membantu mengedarkan kantong persembahan.
Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 3 pasal 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami, memberkati setiap kebutuhan kami. Engkau yang menyediakan bagi kami, dan saat ini kami boleh mengembalikan sebagian berkat-berkat kami. Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini, kiranya dapat Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan bagaikan bejana. Siap dibentuk demikian hidupku.
Bapa di dalam surga, aku mau memuliakan nama-Mu. Biarlah di saat ibadah ini kami muliakan, agungkan nama Engkau. Ketika kami kembali belajar bersama-sama akan firman-Mu, biarlah karya Roh Kudus terjadi atas kami semua. Ketika kami belajar bersama-sama akan firman Engkau, kami boleh mengerti dan memahami dan mampukan kepada kami untuk senantiasa melakukan, dan firman Engkau menjadikan kekuatan di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus yang akan kita peringati akan kelahirannya. Dia yang lahir dari Roh Kudus. Dia yang lahir dari Roh Allah, dia adalah Allah, dia yang adalah manusia sejati. Pribadi yang akan menjadikan kita umat percaya mendapatkan suatu berkat yang luar biasa, yaitu anugerah keselamatan. Keselamatan yang menjadikan kita mampu dan bisa mendapatkan akan surga yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudari semua, dan bahkan sebetulnya Allah ingin untuk semua umat manusia kembali kepada Allah, ada bersama-sama dengan Allah di surga. Surga tempat yang penuh dengan kemuliaan, surga tempat di mana Allah bisa bersekutu dengan umat yang dikasihinya, yaitu umat manusia. Manusia kita semua yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, Allah kita. Nah, mengucap syukur, kalau firman Tuhan pada pagi ini kita tadi telah mendengar apa yang dikatakan di dalam Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerinduan Allah adalah bahwa setiap umat manusia itu mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan tidak ingin umatnya mendapatkan kebinasaan, umatnya mendapatkan hidup di neraka. Pilihan manusia meninggal hanya dua, surga atau neraka. Tuhan tahu, Allah tahu itu. Sehingga mengucap syukur kalau dikatakan hari ini akan lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, yang akan menebus akan dosa-dosa umat manusia. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang terkasih, firman Tuhan dikatakan berikutnya tadi, sebab Allah mengutus anaknya, sebab Allah mengutus Yesus turun ke dunia ini, ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Anugerah Allah diberikan untuk umat manusia. Seringkali saya terus mengulang. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, Allah terus ingin berusaha bagaimana agar manusia ini kembali kepada Allah. Dia memberikan akan kasih-Nya, memberikan hukum-Nya agar manusia ini, agar kita ini, agar pribadi-pribadi yang dikasihi-Nya ini kembali kepada kekudusan, kesucian, sehingga bisa mampu untuk datang, mampu untuk bersama-sama dengan Allah di surga. Saya terus mengulang kata-kata ini, tetapi kita tidak mampu untuk hidup kudus dan suci. Anugerah dikatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Surga diberikan, jaminan itu diberikan di dalam Kristus. Tetapi kuncinya adalah di dalam ayat 18 tadi. Barang siapa percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepada Kristus. Pisteo ini. Percaya. Nah, percaya yang bagaimana saat ini kita akan bersama-sama melihat. Bagaimana ketika kita mendapatkan akan anugerah, tadi dikatakan barang siapa percaya kepadanya ia tidak binasa. Jadi firman Tuhan mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada anak itu, kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu di surga bersama-sama dengan Allah Bapa di surga dalam kemuliaannya. Percaya. Kadang sering banyak dikatakan, orang mengatakan saya percaya kepada Allah. Allah itu ada. Amin. Tetapi lebih lagi Allah yang ada itu yang bagaimana agar kita mendapatkan keselamatan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, puji Tuhan kalau percaya itu. Tetapi terlebih ketika kita percaya bahwa Allah turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia sejati, menjadi juru selamat umat manusia, ini yang harus kita pegang yang pertama. Jadi percaya yang pertama benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi juru selamat. Dia yang lahir oleh Roh. Seringkali kita mendengar mungkin orang berkata, oh kok Gusti Allah kok mati. Allah yang menjelma menjadi manusia, dia adalah manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati. Ketika dia disalibkan, disitulah karya anak. Anak yang dilahirkan sebagai manusia sejati, yang merasakan lapar, yang merasakan haus, yang merasakan rasanya penderitaan, kesengsaraan. Dialah yang menggantikan kita manusia. Dia Allah pribadi, dia adalah benar-benar pribadi manusia Yesus yang adalah seperti kita karena dia tujuannya, misinya adalah untuk menggantikan kita. Jadi kalau mungkin orang berdebat, yang meninggal itu adalah karya pribadi manusia Yesus. Jadi Allah tidak pernah mati. Wah ini sulit, tidak sulit, gampang. Ya, gampang. Yang penting kita percaya karena Allah itu maha kuasa. Menciptakan semua ini aja bisa, menciptakan kita yang masing-masing pribadi dikatakan masing-masing pribadi beda satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Ada orang yang mengatakan ini kok mirip, tidak, tetap ada bedanya. Sekian miliar manusia Allah menciptakan, pasti ada bedanya. Bahkan secara kepolisian dikatakan sidik jari tidak ada yang sama. Luar biasa. Kenapa tidak bisa? Nah, percaya kepada, dikatakan di ayat 18 ini, percaya kepadanya. Berarti percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Dia adalah lahir dari Roh Allah. Ada Allah di dalam dirinya. Saya kemarin menyampaikan, dia mampu menyembuhkan, dia bahkan mampu untuk menghidupkan yang mati. Luar biasa, karena ada Allah di dalam dirinya. Sering saya mengatakan bahwa kalau kita dipertanyakan, bukti dia adalah Allah yang benar-benar Allah sejati adalah dia lahir tidak dari suatu hubungan suami istri.
Dia lahir dari roh Allah. Dan ini juga dinyatakan bukan hanya dari keyakinan kita. Saudara kita juga meyakini itu bahwa Isa lahir bukan dari seorang bapak manusia, tetapi dia dari Allah. Dan yang berikutnya, bukti yang pasti bahwa dia adalah Allah adalah dia sampai meninggal tidak punya istri. Saya sering mengatakan itu. Kalau macam-macam, buktinya bahwa dia tidak memiliki istri. Kalau dia punya keluarga dalam arti punya istri, oh berarti dia bukan Allah. Sampai mati di kayu salib, dia tetap Yesus yang adalah Allah sejati. Jadi itu harus kita yakini. Bahwa kita benar-benar percaya kepadanya, bahwa dia adalah Allah yang sejati dan dia adalah manusia sejati. Karena disinilah karyanya nanti terjadi. Jadi karena disinilah nanti karyanya terjadi ketika kita percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi yang kedua adalah percaya pisteo ini pisteo ini adalah bagaimana kita benar-benar yakin bahwa inisiatif daripada tindakan keselamatan itu datangnya dari Allah. Jadi inisiatif keselamatan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Mengapa saya katakan demikian? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak Allah. Dia, Allah, mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, bahwa percaya kepadanya berarti kita yakin bahwa Allah yang merupakan sumber daripada keselamatan itu. Allah lah yang memiliki inisiatif untuk menyelamatkan kita, karena kita tidak akan mampu. Dengan kita meyakini bahwa kita mendapatkan keselamatan oleh karena inisiatif dari Allah, kita pasti akan lebih bersyukur. Kalau itu inisiatif kita, kita akan mungkin membanggakan dirinya. Oh, saya ini orang yang paling benar, saya ini orang yang paling suci karena saya bisa berkhotbah di sini, saya menjadi seorang pendeta. Tidak. Keselamatan itu inisiatif daripada Allah. Mengucap syukur karena saya mendapatkan keselamatan itu. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, menggantikan saya di kayu salib, sehingga saya ingin berterima kasih kepada Tuhan. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ingin menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Inisiatif tindakan keselamatan dari Allah karena Allah adalah sumber utama kasih. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya sungguh amat baik. Ketika dia melihat kita umat manusia diciptakan pada waktu itu, dia ingin bersekutu dengan manusia. Dia menunjukkan kasihnya kepada seluruh ciptaannya, terlebih umat manusia. Semua itu Tuhan berikan kasih-Nya bukan untuk Tuhan tetapi untuk kita. Sehingga dengan kita percaya kepada Allah, maka akan ada tindakan ucapan terima kasih yang muncul dari diri kita ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya percaya saja, tetapi matur nuwun, sungguh matur nuwun, terima kasih, ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang akan semakin setia.
Setia kita bukan karena ingin mendapatkan keselamatan, tetapi setia kita karena kasih Allah yang begitu besar itu memberikan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma, terus mencari kita. Ketika kita salah, Tuhan terus mengampuni kita. Kita mohon ampun, Tuhan terus menuntun, membimbing kita sebagai karya Roh Kudus terjadi, kita terus dituntun, dibimbing sampai kepada Maranatha, sampai kepada tujuan kita yaitu surga, sampai kepada hidup yang suci, benar. Dia terus menuntun kita, jangan sampai kita jatuh. Itu karena kasih Allah. Bukan untuk Allah tetapi untuk kita. Ketika kita percaya, maka kita menjadi pribadi di mana di dalam diri kita, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Sehingga kita terus menjaga kesucian, kebenaran, dan ketaatan di dalam hidup kita. Yang berikutnya, percaya, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi ketika kata-kata kita harus percaya, maka kita tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepadanya kita tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepada Yesus kita akan mendapatkan keselamatan. Barang siapa kita percaya kepada Yesus kita akan mendapatkan akan surga. Yesus datang untuk menyelamatkan. Itu harus kita garis bawahi, bahwa percaya kepadanya di sini kita benar-benar percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Sehingga kata di dalam ayat 17 tadi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Menyelamatkan dunia ini oleh Dia, oleh Yesus, oleh anaknya yang dikasihi ini, oleh pribadi yang adalah Allah sendiri. Jadi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk keselamatan umat manusia. Jadi Dia bukan, kalau kita melihat dari mulai Adam, Abraham, Nuh, Musa dan sebagainya, mereka dipakai oleh Tuhan untuk membawa umatnya kepada kesucian. Tetapi Yesus datang bukan hanya untuk membawa ke dalam kesucian, tetapi melalui dirinya lah kita disucikan. Ini harus garis bawahi, dilingkari yang tebal. Jadi percaya kepadanya berarti kita benar-benar harus yakin bahwa Yesus di dalam dirinya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa. Yesus datang tidak untuk menghakimi dunia. Sehingga ketika kita percaya, kita setia di dalam Tuhan. Kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, wah kayaknya kalau zaman PL itu ketika manusia berbuat jahat, berbuat dosa langsung Tuhan mati, hukum. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk itu. Sehingga saya tadi mengatakan Adam, Abraham, Nuh, Musa, Daud dan seterusnya, bagaimana Allah ingin membawa manusia ini kepada kesucian untuk datang ke hadirat Tuhan. Tetapi Yesus, kalau Musa dan sebagainya diberikan hukum, siapa yang melanggar langsung. Tetapi itu semuanya tidak mampu membawa manusia kembali kepada Allah. Sehingga anugerah Allah diberikan melalui karya Juru Selamat Yesus. Datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi dikatakan
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi umat manusia yang mau percaya kepadanya, kita tidak akan dihukum karena kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman. Firman Tuhan tidak mengatakan ia akan dihukum, tetapi ia telah berada. Ketika tidak mau menerima Yesus, berarti ia telah berada di bawah hukuman. Jadi akhir hidup yang terjadi antara neraka dan surga. Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah suruh kita memilih, percaya atau tidak. Percaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan surga, mendapatkan hidup yang kekal, mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Tidak percaya berarti hukuman di neraka. Puji nama Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, saya percaya Yesus adalah manusia sejati yang turun ke dunia ini untuk menggantikan kita. Tetapi dia juga adalah Allah yang sejati. Tetap kasih-Nya dulu, sekarang, dan selama-lamanya ingin membawa kita kembali kepada surga. Dan dia datang untuk membawa kita kembali ke surga. Amin. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa atas rancangan yang indah untuk kami semua. Kalau di saat-saat ini kami akan mengingat kembali akan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Pribadi yang suci, pribadi yang penuh dengan kebenaran, menggantikan kami sebagai umat yang harusnya dimurkai. Tetapi oleh karena percaya kami, Tuhan memberikan jaminan kepada kami di dalam Tuhan Yesus. Sehingga segala dosa-dosa kami telah terampuni. Karena harusnya kamilah yang dihukum. Tetapi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang adalah Allah, menjelma menjadi manusia, menggantikan kami. Menjadi korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang telah disucikan, yang telah dibenarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah hidup kami sebagai pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Kami akan semakin berterima kasih, semakin mengucap syukur kepada Tuhan melalui hidup kami, melalui ibadah kami, melalui kesetiaan kami. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kami, yaitu jaminan hidup yang kekal. Di dalam salib Engkau menggantikan kami. Di dalam salib Engkau menebus kami. Di dalam salib Engkau telah menyucikan kami. Kami percaya itu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan dengan pujian Karena Salib-Mu. Kita akan berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
bagi Allah yang hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau beri hidup yang baru. Darahnya menyucikan, pulihkan hatiku. Ku yakin Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Silakan duduk, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali kami datang dalam syafaat kami. Kami terus menyerahkan negara bangsa kami dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah karya Allah terjadi atas bangsa kami. Untuk bangsa kami keluar dari pandemi ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana pandemi terus menurun di bumi Indonesia ini. Biarlah Tuhan, karya Engkau terus terjadi. Tuhan berkati para pemimpin kami, Tuhan berkati para medis, seluruhnya yang ada di Indonesia itu. Biarlah mereka boleh menjadi berkat untuk bangsa kami, untuk keluar dari pandemi ini. Terlebih masyarakat Indonesia Tuhan, di mana kami saat ini, biarlah walaupun dalam level yang sudah turun, namun seluruh masyarakat Indonesia tetap tertib untuk melakukan protokol kesehatan. Sehingga bangsa kami lebih lagi dalam kesehatannya, sehingga bangsa kami lebih lagi dalam pertumbuhan perekonomiannya, dan lebih lagi dalam kesejahteraannya ya Tuhan. Kami berterima kasih atas karya Tuhan untuk bangsa kami dan juga untuk daerah kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus berkati di dalam setiap kehidupan kami semua. Dengan segala pergumulan kami masing-masing, biarlah Tuhan terus menolong, campur tangan, memberkati. Setiap pribadi-pribadi, setiap keluarga lepas keluarga. Tuhan Engkau terus berkati masa depan anak-anak-Mu ya Bapa. Yang balita dalam pertumbuhan fisik mereka, remaja, pemuda, pemudi, di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup mereka, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Biarlah setiap keluarga lepas keluarga, Tuhan kasih-Mu yang menaungi kami semua ada di dalam setiap pribadi-pribadi yang ada. Dan biarlah kasih-Mu boleh kami terima, boleh kami berikan satu dengan yang lainnya. Sehingga damai dan sejahtera Tuhan ada di dalam setiap keluarga-keluarga kami semua ya Pak. Saling mengasihi, saling membantu, saling mengisi. Terjadi senantiasa. Tuhan juga berkati kesehatan kami semua. Sukacita ilahi Tuhan terus ada. Dan biarlah kami serahkan saudara-saudara kami yang lemah tubuh mereka. Pak Basri, Pak Yanto, Tuhan berkati. Mbak Kijo Kakung, Tuhan terus berikan semangat di masa sepuhnya. Sehingga kesetia dalam Tuhan Yesus akan Tuhan jadikan berkat untuk kami semua. Untuk menjadi teladan bagi kami semuanya Bapak. Berkati saudara-saudara kami kalau saat ini mungkin lemah dalam tubuh mereka, Tuhan berkati. Bapak, Engkau juga terus berkati dengan kecukupan kami semuanya Bapak.
Biarlah Tuhan terus membukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan. Melalui keberhasilan, kesuksesan setiap karya pekerjaan kami semua, Tuhan jadikan semua itu untuk menjadi berkat bagi semua kami. Dan kami mampu untuk bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, iman kami semua, Tuhan terus kami boleh miliki, dan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang akan terus menguatkan kami semua dengan karya-karya Allah terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami juga mengucap syukur kalau di hari ini ada anak-Mu terkasih, saudara kami terkasih, sahabat terkasih dari anak-anak-Mu, Mbak Karissa, yang hari ini Tuhan berikan akan keindahan untuk memasuki usia yang baru. Biarlah Tuhan karya kasih-Mu terjadi atasnya. Masa depan Mbak Karissa sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa melingkupi dengan berkat, dengan kasih penyertaan Tuhan. Bersama keluarga, Tuhan memberkati untuk masa depan. Studinya Tuhan berikan kelancaran dan Tuhan berikan akan keberhasilan kepadanya, Pak. Apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan juga akan memberkati Mbak Karissa. Terima kasih Bapak, biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada Mbak Karissa yang saat ini akan memasuki usia baru di dalam dirinya. Tambah semangat di dalam belajar, dan Tuhan tambahkan juga berkat untuk sukacita di dalam dirinya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk anak-Mu ini, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan segala doa kami ke dalam tangan kuasa Engkau. Puji dan syukur karena Allah sudah menyertai dan memberkati dalam ibadah kami dari awal hingga akhir, dan biarlah segala puji kami hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi Allah. Dan segala kehidupan kami selanjutnya, baik di siang hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kami, dan persekutuan Roh Kudus yang menyatukan kami semua, senantiasa boleh kami terima, boleh kami rasakan sekarang dan selama-lamanya sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati.